Baiklah, yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS. Di sini saya menggunakan ArcGIS 10.3. Begini tampilan awalnya. Kemudian kita close. Kemudian pilih Add Data. Masukkan data SHP yang kita akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan SHP batas administrasi Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian di Add. Setelah kita menambahkan SHP, kemudian klik kanan pada layers batas administrasi, pilih Open Attribute Table, kemudian kita select Kecamatan Batang Anai, kemudian pilih data, ekspor data, kemudian kita letakkan sesuai dengan penyimpanan yang akan kita gunakan. Kita save SHP tadi ke dalam folder tersebut. Kita remove SHP Kabupaten Padang Pariaman tadi. Beginilah hasilnya SHP kecamatan tersebut. Add data, tambahkan SHP seperti jenis tanah, kemudian kelerengan, dan yang terakhir curah hujan. Kemudian pada layers curah hujan kita open attribute table. Di sini data yang ada masih data kabupaten. Kita juga bisa menghapus tabel yang tidak diperlukan dengan cara mengklik delete file. Cara untuk memasukkan data kecamatan saja, kita klik geoprocessing, kemudian klik, kita masukkan SHP curah hujan. Di sini SHP curah hujan kabupaten kita masukkan, oke. Kemudian pada klik featuresnya kita masukkan SHP kecamatan Batang Anai. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan yang akan kita gunakan. Di sini saya memberi nama dengan curah hujan BB. Kemudian di save, oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada SHP berikutnya, yaitu SHP kelerengan dan juga pada SHP jenis tanah. Hasil klipnya telah selesai. Kemudian kita remove SHP kabupaten yang ada tadi, seperti SHP jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan. Di sini kita bisa menghapus tabel yang tidak diperlukan dengan cara klik delete file, kemudian yes. Untuk menambahkan tabel juga bisa dengan cara klik pada bagian di atas, kemudian add file, kemudian pilih tulis namanya. Untuk pengisian pada atribut tabel, kita start editing, kemudian kita klik yang jenis tanahnya, kemudian oke. Klasifikasinya sesuai dengan lampiran yang terdapat pada RT RW. Di sini nanti akan saya cantumkan, dapat dilihat pada data di bawah atribut tabel. Di sini untuk klasifikasi kemudiannya ada PK, kurang PK, untuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk skor jenis tanahnya di sini untuk PK dan juga kurang PK dan tidak PK. Berikut telah selesai pengisian pada tabel atribut tabel yang ada di jenis tanah. Kemudian kita save edit.
pada SHP yang lainnya seperti kelerengan dan curah hujan. Kita hapus tabel yang tidak diperlukan. Disesuaikan juga dengan skor kelerengan yang ada pada lampiran di RT RW. Berikut saya cantumkan di bawah atribut tabel. Edit, selanjutnya stop editing, kemudian kita close. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama lagi pada SHP curah hujan. Kita tambahkan tabel yang akan kita gunakan. Beri nama. Dua data yang sama, jadi di sini saya akan melakukan merge pada data yang ada tersebut dan kita berikan angka sesuai dengan klasifikasi tadi. Kemudian save edit, kita klik view processing, intersect, kita masukkan 3 SHP tadi, kita tarik ke dalam tabel pada intersect file SHP jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya, kita beri nama intersect, kemudian kita save, klik OK. Atribut tabel P yang telah kita intersect tadi, kemudian kita add file, kita tambahkan skor akhir, kemudian pilih jadi long integer, pada type-nya klik OK. Di sini kita select skor akhir, kemudian kita tambahkan semua data skor pada SHP tadi. Kemudian kita tambahkan semuanya, yang skor jenis tanah, skor kelerengan, dan juga skor curah hujan. Kita klik OK. Dapat dilihat angka pada tabel telah terisi. Kemudian kita tabel pada atribut tabel dengan nama jenis kawasan, kemudian kita ubah menjadi teks pada tipenya, kemudian kita klik OK. Telah ada tabel baru lagi pada atribut tabel intersect. Kemudian kita buka select by attribute, kemudian kita ambil jenis skor akhir dan kita sesuaikan untuk jenis kawasannya sesuai dengan lampiran yang ada pada RT RW tadi. Di sini saya akan menggunakan skor akhir lebih dari 175. Kita apply. Nah, yang warna biru-biru ini merupakan data yang telah terselect. Artinya data ini angkanya lebih dari 175. Jadi kita dapat mengklasifikasikan pengelompokan kawasannya lindung. Kemudian kita save OK. Ulangi proses yang sama untuk jenis kawasan budidaya dan juga jenis kawasan penyangga. Di sini untuk jenis kawasan penyangga yaitu lebih dari 125 N skor akhir
akhir kecil dari 174. Kemudian kita apply. Dapat dilihat pada tabel yang terselect kawasan penyangga. Kemudian kita file calculator, yes. Kita ganti di sini dengan ketik 2 penyangga. Kemudian kita klik OK. Langsung terisi pada tabel untuk klasifikasi penyangga. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi dengan mengklik select by attribute. Kemudian untuk klasifikasi yang terakhir yaitu budidaya dengan cara klik skor akhir, kemudian kecil dari 124, kemudian kita file calculator, kita ganti namanya menjadi budidaya. Pada tabel, untuk jenis kawasan telah terisi sesuai dengan lampiran yang ada. Kemudian kita klik properties, klik kanan pada intersect. Kemudian pilih labels, kemudian ubah filenya menjadi jenis kawasan. Kemudian ubah jenis tulisan dan juga ukuran huruf yang akan kita gunakan. Selanjutnya pilih placement properties, klik remove duplicate labels, kemudian klik label feature in this layer. Kemudian pada simbologi ubah warna menjadi sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk budidaya warna ungu, untuk lindung warna hijau, dan kawasan penyangga warna hijau keras. Kemudian klik OK. Dapat dilihat pada layar berikut ini hasil akhir dari peta yang telah kita buat. Kemudian kita save. Dan ini hasil akhirnya berupa peta yang sudah ada pada layout, dapat dilihat pada layar. Kemudian kita ekspor, kita ganti file name-nya, kemudian simpan dalam tipe JPEG. Dan inilah hasil akhir dari peta yang telah kita buat.